Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dinda Forna Putri. Saya dari kelas E219. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 1 dari buku pengantar manajemen yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Bisnis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi. Organisasi menurut Griffin di tahun 2002 adalah a group of people working together in a structure and coordinate vision to achieve a set of goals, di mana organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Kemudian, setiap organisasi ini pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis organisasinya. Selain memiliki tujuan, organisasi paling tidak juga memiliki berbagai sumber daya. Yang pertama, human resource, kemudian ada natural resource, ada financial resource, dan ada informational resource. Kemudian, peran manajemen ini tuh diperlukan ketika terdapat sekumpulan orang-orang dan sejumlah sumber daya yang harus dikelola agar tujuan sebuah organisasi ini dapat tercapai. Selanjutnya, apa sih pengertian manajemen? Manajemen menurut Mary Parker Follett di tahun 1997 adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, atau biasa dalam bahasa Inggris dikatakan management is the art of getting things done through people. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa sih yang harus diselesaikan? Yang kedua, mengapa prosesnya harus bersama atau melalui orang lain? Dan yang ketiga, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Oke, kita selesaikan. Yang pertama, apa yang harus diselesaikan? Dalam organisasi bisnis, pasti memiliki tujuan, yaitu meraih keuntungan atau meraih profit. Kemudian ada sesuatu yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut atau untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Yang pertama, ini contoh seperti kegiatan produksi kah, kegiatan pemasarannya kah, dan kegiatan keuangan, pengelolaan SDM atau keuangannya, itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Semua kegiatan-kegiatan dalam organisasi bisnis perlu diselesaikan. Kenapa? Karena akan menunjang kepada pencapaian tujuan dari organisasi tersebut, yaitu pencapaian profit. Selanjutnya, mengapa sih prosesnya harus bersama atau melalui orang lain? Kembali lagi ke pengertian organisasi itu sendiri. Organisasi kan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Makanya kenapa perlu bersama dengan orang lain, karena tidak bisa diselesaikan jika hanya dengan satu orang atau sendirian. Selanjutnya, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Tahapan dalam sebuah organisasi bisnis itu ada 5. Yang pertama, perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kesimpulannya adalah terdapat 3 faktor yang terlibat, yakni yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik itu SDM maupun faktor-faktor produksi lainnya. Yang kedua, adanya proses yang bertahap. Dan yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, apa sih peran manajemen dalam organisasi? Mengapa manajemen itu diperlukan? Yang pertama, agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Apa sih efektif? Menurut Peter F. Drucker, efektif adalah doing the right things atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Kemudian apa itu efisien? Efisien adalah doing things right atau mengerjakan pekerjaan dengan benar. Selanjutnya di sini ada manajemen secara fungsional dan operasional. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa para ahli manajemen berbeda pandangan dalam mengemukakan fungsi-fungsi manajemen. Selain planning, organizing, directing, dan controlling, seperti Earnsdale misalnya, mengungkapkan bahwa inovasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan jika manajemen ingin berfungsi baik dalam meraih tujuan organisasinya. Tapi di sisi lain, menurut Gulick, memandang bahwa koordinasi merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi agar dapat meraih tujuannya. Kemudian,
ada sumber daya organisasi, tujuan organisasi, dan fungsi-fungsi manajemen. Di sini bisa kita lihat ada fungsi-fungsi manajemen yaitu planning and decision making, kemudian organizing, leading, dan controlling. Di sini juga ada sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu apa aja sih? Yang pertama ada sumber daya fisik atau sumber daya alam, kemudian informasi, kemudian sumber daya manusia, dan modal. Lalu, apa sih tujuan organisasi? Seperti tadi yang sudah saya katakan, tujuan organisasi adalah untuk mencapai sesuatu secara efektif dan efisien. Kemudian di sini ada juga kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah planning. Planning itu apa sih? Planning itu tuh penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Kemudian ada lagi organizing. Organizing itu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Selanjutnya ada leading. Leading itu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Dan yang terakhir, kita controlling, yaitu memonitor dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Gitu. Selanjutnya, ada fungsi operasional manajemen. Fungsi operasional manajemen ini apa aja? Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini digunakan untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang sedang dijalankan. Dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang konstan ataupun bertambah. Selanjutnya yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi itu digunakan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini gunanya untuk mengidentifikasi apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. Yang keempat ada manajemen keuangan, di mana gunanya untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Dan yang terakhir ada manajemen informasi, yang digunakan untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Maka manajemen informasi menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik itu informasi internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.